Hari ini kita akan belajar daripada bab 8 yang bertajuk pertaubatan. Pertaubatan. Pertaubatan adalah langkah pertama yang kita ambil untuk menerima keselamatan Allah yang ditawarkan Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Seperti mana kisah para rasul pasal 2 ayat 36 berkata, oleh itu hendaklah seluruh keturunan kaum Israel tahu dengan pasti bahawa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salib itu Tuhan dan Kristus. Apabila mereka mendengar ini, hati mereka pun berasa tertusuk. Lalu mereka berkata kepada Petrus dan para rasul yang lain, saudara-saudara, apakah yang patut kami perbuat? Petrus pun berkata kepada mereka, bertaubatlah. Bertaubatlah. Dan hendaklah setiap orang daripada kamu dibaptiskan atas nama Yesus Kristus supaya dosa-dosamu diampuni dan kamu akan menerima pemberian Roh Kudus. Pertaubatan. Pertaubatan bukanlah hanya sekedar perasaan bersalah. Perasaan bersalah tentang dosa-dosa kita kita rasakan sebelum pertobatan, tetapi perasaan itu bukanlah pertobatan itu sendiri. Seorang yang bertobat, pertama-tama mereka bersalah tentang dosa mereka. Tetapi tidak semua yang merasa bersalah itu benar-benar bertobat. Okay. Kisah para Rasul 24 ayat 25 berkata, apabila Petrus bercakap tentang perbenaran, tentang penguasaan diri dan tentang hukuman yang akan datang pada hari kemudian, Felix ketakutan. Lalu berkata, pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan nanti, aku akan memanggilmu. Di sini kita melihat Felix berasa bersalah, tetapi dia tidak bertaubat. Pertobatan bukanlah tidak hanya menyesal atas dosa-dosa Anda. Beberapa orang merasa sangat menyesal karena akibat dosa-dosa mereka atau karena mereka telah ditangkap. Banyak orang menyesal bukan karena perbuatan salah mereka, tetapi karena hukuman mereka, karena tertangkap itu. Tidak hanya rasa menyesal, 2 Korintus pasal 7 ayat 10 berkata, kesedihan yang selaras dengan kehendak Allah membawa tobat dan penyelamatan, maka tidak harus disesali. Sebaliknya, kesedihan dari dunia ini membawa maut. Bagian yang ketiga, pertaubatan bukanlah tidak hanya berusaha menjadi orang baik. Banyak orang mencoba dengan kekuatan mereka sendiri untuk menjadi baik dan merubah cara hidup mereka. Ingat, usaha apapun yang dilakukan sendiri itu mempunyai akar kebenaran diri sendiri yang tidak dapat memenuhi keperluan akan pertobatan dari dosa. Yesaya pasal 64 ayat 6 berkata, kami semua orang seperti orang yang bernajis, dan segala kebenaran kami seperti kain yang tercemar. Kami semua layu seperti daun, dan kesalahan-kesalahan kami menerbangkan kami seperti angin. Yang keempat, pertobatan bukanlah tidak sekedar taat agama. Tidak sekedar taat agama. Orang-orang Farisi di dalam Alkitab terlalu rohani di dalam tindak tanduk mereka ataupun apa yang mereka lakukan. Mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka melakukan upacara-upacara keagamaan, tetapi mereka tidak bertaubat. Alkitab menjelaskan tentang mereka ini. Matius pasal 3 ayat 7, ramai orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptiskan. Apabila mereka melihat, Yohanes berkata, hai kamu, bagaikan ular kapak berbisa. Siapakah yang mengingatkan kamu supaya melepaskan diri daripada kemurkaan Allah kelak?
8. Buktikanlah dengan perbuatan bahwa kamu telah bertobat. Tidak hanya mengetahui kebenaran, mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi tentang kebenaran, tidaklah menjamin bahwa kebenaran telah menjadi realiti dalam kehidupan seseorang. Mempercayai dengan otak dan mempercayai dengan hati adalah sangat berbeza. Yang ke-19 berkata, kamu percaya kepada Allah yang Esa. Bagus. Roh-roh iblis juga percaya demikian dan gemetar ketakutan. Alangkah tumpulnya fikiranmu, mengapa kamu memerlukan bukti bahwa iman tanpa perbuatan itu sia-sia sahaja. Nah, apakah pertobatan yang benar? Apakah pertobatan yang benar? Pertobatan yang benar adalah nomor 1, menyesali dosa-dosa Anda di hadapan Allah. Saya mau katakan menyesali dosa-dosa Anda di hadapan Allah. Pertobatan yang benar adalah rasa penyesalan tidak hanya pada diri sendiri atau pada orang lain. Tetapi yang pertama dan yang paling terutama adalah penyesalan yang sungguh-sungguh pada Allah. Mazmur 51 ayat 1 hingga 6 berkata, karena aku mengakui kesalahanku dan sentiasa sadar akan dosaku. Pertobatan yang benar adalah mengaku dosa-dosa kita. Mazmur 32 ayat 5 berkata, lalu aku mengakui dosaku kepadamu dan tidak menyembunyikan kejahatan dosaku. Kataku, aku akan mengakui keingkaranku kepada Tuhan, maka engkau mengampunkan dosaku. Pertobatan yang benar adalah meninggalkan dosa-dosa Anda. Amsal 28 ayat 13 berkata, orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan mendapat rahmat. Dan yang keempat, pertobatan yang benar adalah membenci dosa. Ibrani pasal 1 ayat 9, engkau membenci keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Yang terakhir, pertobatan yang benar adalah bila memungkinkan, bayarlah kembali hutang-hutang Anda kepada orang dari siapa Anda berhutang. Contoh yang pertama kita lihat adalah seperti Zacchaeus. Zacchaeus dalam Lukas pasal 19 ayat 8 berkata, tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekarang ini juga aku hendak memberikan separuh hartaku kepada orang miskin. Dan jika aku telah menipu sesiapa, aku akan membayarnya 4 kali lipat ganda. Itulah pertobatan yang benar. Ya, seterusnya, pertobatan melibatkan kenyataan yang membawa maksud berpaling dari dosa. Berpaling dari dosa. Zakaria pasal 1 ayat 4 berkata, janganlah seperti nenek moyangmu. Kepada mereka para nabi terdahulu telah berseru demikian. Beginilah firman Tuhan alam semesta, berbaliklah dari jalanmu, dalam hidupmu yang jahat dan daripada segala perbuatanmu yang jahat. Pertobatan melibatkan kenyataan yaitu berpaling dari dosa. Tidak hanya itu, berpaling dari dunia. Berpaling dari dunia. Yakobus pasal 4 ayat 4 berkata, kamu tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa sesiapa yang bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah. Oleh itu sesiapa yang mau bersahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Yang keempat yaitu berpaling dari iblis. Berpaling dari iblis. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 berkata, dia telah mati berpaling dari iblis. Kisah para Rasul pada 26 ayat 18 berkata, membuka mata mereka atas keadaan mereka yang sesungguhnya supaya mereka boleh bertobat dan hidup dalam terang
dan bukannya di dalam kegelapan setan. Oke. Berpaling dari iblis. Dan yang kelima, berpaling kepada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan. Karena itu kukatakan kepada semua orang, inilah firman dari Allah yang Maha Kuasa. Kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu. Yang kelima itu berpaling kepada Allah. Dan yang keenam adalah berpaling kepada kehidupan yang benar. Daripada Roma pasal 6 ayat 13. Janganlah persembahkan bagian-bagian tubuhmu kepada dosa sebagai alat-alat kedurjanaan. Sebaliknya persembahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang telah dibawa daripada kematian kepada kehidupan, dan persembahkanlah bagian-bagian tubuhmu kepadanya sebagai alat-alat perbenaran. Berpaling dari kehidupan yang benar. Itu adalah beberapa hal-hal mengenai pertobatan. Apa yang pertobatan yang sebenarnya dan apa pertobatan yang bukan. Komitmen saya, komitmen kita. Hari ini saya memutuskan untuk bertobat dan akan selalu berbalik dari dosa apabila Allah menyatakan apa yang salah di dalam diri saya. Bertobatlah. Selagi ada kesempatan, bertobatlah. Haleluya. Puji Tuhan.